peran milenial dalam membudayakan ketiga. Nah, saya punya beberapa kunci bahwa pada dasarnya ketika bicara peran, maka sama dengan peran pemuda lainnya, karena umumnya milenial adalah pemuda, dialah adalah agent of change. Jadi aktor perubahan. Apalagi tadi sudah di slide sudah disampaikan ada sekitar 34%, ya. Dengan demikian, dengan posisi seperti itu, kemudian kalau sesama milenial melakukan sinergi dalam konsep ini adalah keputusan-keputusan atau metode-metode berbasis teknologi terbaru, berbasis digital yang dikuasai oleh kaum milenial. Insya Allah budaya ketiga bisa lebih meningkat, bahkan bisa dicapai. Tapi ini tidak bisa terlepas dari kesadaran kaum milenial sendiri untuk menjadi garda terdepan terkait perubahan itu. Yang kedua, peran milenial dalam membudayakan tiga adalah sebagai akselerator. Dia mampu mempercepat. Kalau misalnya mereka menyatu, mereka bersinergi, dan tentu saja berdasarkan konsep inovasi, dia bisa melakukan sesuatu dan akan mempercepat tercapainya budaya ketiga di Indonesia. Ya, budaya ketiga ini membutuhkan komunikasi, ya, membutuhkan komunikasi dengan semuanya. Dan kaum milenial yang misalnya melek teknologi, kemudian paham informasi, kalau terlibat di dalamnya, maka kaitan dalam kaitan akselerator untuk pencapaian budaya ketiga di Indonesia bisa dicapai. Kemudian tentu saja kaum milenial itu adalah inovator. Jadi dia bisa menjadi inovator. Jadi dalam artian menerapkan budaya ketiga atau memiliki konsep budaya ketiga berdasarkan pemikiran dan pandangannya dan caranya yang tentu saja dengan cara-cara milenial. Ya, kita tahu bahwa inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh seorang inovator. Kaum milenial memiliki potensi untuk berinovasi sesuai dengan kemampuannya di bidang teknologi. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan bahwa kaum milenial adalah developer. Kaum milenial merupakan generasi yang berada pada era digital dan society 4.0. Dan budaya ketiga dengan adanya era industri 4.0, kemudian society 4.0, kemudian dengan milenial yang melek teknologi, itu tentu saja mampu meningkatkan budaya ketiga di Indonesia. Sebagai penutup yang mesti saya sampaikan, ini karena waktu terbatas, ini perlu saya sampaikan bahwa untuk mencapai budaya ketiga di Indonesia dibutuhkan sinergi semua pihak. Saya punya kiat untuk mencapai itu. Yang pertama, gerakan budaya ketiga hanya bisa tercapai kalau dia menjadi gerakan sinergis. Gerakan dimulai dengan pemerintah. Makanya saya pernah mengusulkan bahwa hendaknya Dewan Ketiga Nasional itu kalau bisa di bawah Presiden atau di bawah Menko. Ini kan hal yang urgent, bicara keselamatan kesehatan kerja itu semua aspek kehidupan. Yang kedua, kalau dia sudah terpusat kepemimpinannya, kita berharap bahwa para menteri ini bersinergi. Jadi kalau misalnya, bukan saya tadi, misalnya Kementerian Naker bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, tapi juga Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan gedung-gedung, kantor, kemudian bersinergi juga mungkin dengan Kementerian Kehakiman, yang mungkin selama ini kalau kita bicara terkait kasus kebakaran yang terjadi di Tangerang baru-baru ini, itu bisa kita katakan bisa jadi tidak tersentuh dengan K3. Kenapa tidak tersentuh K3? Karena kalau misalnya bicara tersentuh dengan K3 yang menjadi platform pelaksanaan daripada atau pencapaian budaya K3, saya rasa budaya K3 bisa dicapai di Indonesia. Itu kan banyak contoh. Apa yang bisa dilakukan? Ya misalnya Kementerian Kehakiman memastikan bahwa semua penjara-penjara di Indonesia itu menerapkan budaya K3 karena punya potensi bahaya. Sudah disampaikan bahwa kemarin terkait dengan colokan yang kaitannya dengan colokan handphone
Nah, itu bisa jadi gambaran bahwa berarti di tempat itu tidak ada unit penanggulangan kebakaran. Kembali ke poin, dan ketika kita bicara budaya ketiga, sudah saatnya bahwa semua instansi pemerintah, semua instansi terkait bukan saja perusahaan kalau mau mencari budaya ketiga, wajib menerapkan ketiga. Nah, ini secara khusus saya menghimbau di sektor pemerintahan, khususnya di penjara-penjara, setidaknya ada penerapan ketiga, khususnya ini penanggulangan kebakaran, untuk memastikan bahwa mereka yang ditahan di sana sehat, selamat, dan apapun itu yang kemarin harus menjadi tanggung jawab nasional. Jadi poin pertama bahwa sinergi semua pihak milenial saat ini ada di mana-mana, ada di semua instansi pemerintah. Malah ya kita sudah mulai merasakan pemerintahan ataupun perusahaan saat ini sudah rasa milenial. Nah, makanya milenial ini harus mengambil peran bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka. Yang kedua, jadi pemerintah mesti bersinergi di bawah satu komando. Yang kedua, kita masih menangkap kesan di perguruan tinggi itu tidak semua memahami K3 dan mengerti K3. Saya kebetulan di Komisi 2 Dewan K3 Nasional menangani pendidikan dan komunikasi, itu bahwa ketika kita bicara budaya K3, itu hendaknya kampus-kampus kemudian sekolah-sekolah menerapkan K3, karena di sana orang-orang yang diajar, orang-orang yang belajar mulai dari SD sampai perguruan tinggi sebelum masuk kampus, kalau dia sudah terbiasa melakukan itu, maka budaya K3 khususnya di perusahaan itu akan mudah tercapai. Nah, itu tentu saja memerlukan istilahnya sinergitas antara Kementerian Naker dengan Kementerian Dikbud. Saya menghimbau ke depan, misalnya Kementerian Dikbud, Ristek sekarang, itu memastikan bahwa semua prodi, semua fakultas di perguruan tinggi, kemudian SMA, SMP sampai ke bawah ada pelatihan K3 yang disesuaikan dengan proporsi masing-masing. Karena ini tak terhindarkan. Dan tentu saja pada kesempatan ini kita berharap sama milenial. Milenial yang mesti mengkomunikasikan. Era sekarang adalah era bagus. Kalau misalnya Anda dalam detik ini juga bisa menyampaikan apa yang Anda inginkan ke Presiden. Karena zaman digital ini yang luar biasa dengan argumen-argumen, ya. Kemudian yang ketiga, industri, ya, kepada kaum milenial yang ada di industri hendaknya menjadikan K3 itu bukan karena reaktif saja, tapi memang kebutuhan dan memang untuk kebaikan perusahaan secara ekonomis. Tanpa mindset itu tidak mungkin akan tercapai budaya K3. Kemudian masyarakat ini adalah unsur yang bisa memastikan budaya K3 itu bisa tercapai. Tanpa itu tidak mungkinlah budaya K3 bisa kita lakukan. Biar berusaha mulut sampai budaya K3 itu tidak akan, karena masyarakat itu apalagi tadi sudah dipresentasikan yang umumnya kaum milenial, kalau mereka tidak didik itu tidak bisa kita lakukan. Saya punya pengalaman terkait dengan bagaimana melibatkan masyarakat untuk berbicara K3. Jadi saya tinggal di Balikpapan, terus kami kerjasama dengan wali kota mengumpulkan ibu-ibu atau misalnya yang di PKK itu sambil ngobrol bagaimana bicara K3, setidaknya bagaimana aspek keselamatan di rumah tangga, bagaimana cara penggunaan APAR, bagaimana memahamkan K3, itu yang mesti dilakukan secara masif dan di seluruh Indonesia. Di sejumlah tempat sudah ada semacam inovasi yang dilakukan, yang menganggap itu warga RT sebagai lembaga atau tempat yang melakukan kegiatan K3. Nah, yang terakhir ini harus digalang ini. Sekarang zaman Industri 4.0, zaman Society 5.0, zaman informasi. Kalau dulu untuk membuat berita, itu kita kesulitan, harus media cetak, masuk beritanya juga susahnya bukan main. Di zaman sekarang, kita bisa bikin media secara independen. Makanya kalau para milenial sudah berkomitmen untuk meningkatkan budaya K3, saya berpikir tidak akan ada kesulitan yang akan kita lakukan. Sebagai penutup, peran milenial dalam mewujudkan inovasi, kemudian peningkatan budaya K3 di Indonesia hanya bisa tercapai kalau kaum milenial bersinergi, baik dari pemerintahan, kemudian industri, kemudian kampus, kemudian masyarakat, kemudian media. Ini catatan bagi teman-teman K3 di Indonesia. Jangan pernah berpikir kalau masing-masing masih ego sektoral,
kalau misalnya K3 belum menyeluruh menjadi budaya, jadi harus jadi budaya dulu. Budaya ya kalau kita bicara K3 kan sehat, selamat, sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Maka budaya sehat, selamat ini jangan saja di perusahaan, akan tetapi juga yang terkecil di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan perguruan tinggi. Ini jadi poin ya bagi kita semua. Itu saja saya sampaikan, nanti kita akan diskusi dan tanya jawab. Mungkin saya izin untuk sebentar, saya lanjut ke tanya jawab di sebelah dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, terima kasih sekali Pak Dr. Isradi Zainal ya. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh beliau. Ini kalau bisa saya rangkum tadi, memang peran milenial dalam peningkatan budaya K3 itu dia bisa menjadi agent of change ya. Kemudian juga bisa menjadi accelerator, kemudian innovator, dan juga sebagai developer ya. Karena di sini milenial itu juga sangat melek dengan teknologi. Namun itu semua tentunya butuh sinergitas ya, sinergitas antara menteri dan juga instansi dan lainnya ya. Dan ini memang butuh gerakan yang sinergis ya. Dan tentunya itu juga dimulai sejak dini. Nah, ini kalau dimulai sejak dini nih mungkin bisa untuk sosialisasinya bisa melalui ibu-ibu PKK ya. Karena peran ibu di sini sangat penting sekali untuk pendidikan dan tumbuh kembang dari anak-anaknya ya, sehingga dia bisa menanamkan budaya K3 itu sejak dini di lingkungan keluarga, sehingga itu nantinya akan semakin lama akan terbentuk dengan sendirinya budaya K3 itu melekat di kehidupan anak-anak dan juga generasi kita nantinya ya. Nah, dan juga tentunya di sini karena milenial ini sangat melek dengan teknologi, tentunya dia harus memanfaatkan sosial media ya. Tidak dipungkiri bahwa sosial media seperti Instagram, kemudian TikTok ya, sekarang yang lagi happening banget. Nah, itu bisa menjadi sosial media yang dimanfaatkan untuk peningkatan budaya K3 ya. Tidak dipungkiri bahwa itu bisa memberikan dampak yang positif juga ya. Nah, ini misalnya saja di Pelindo 3, kita biasanya juga mengadakan lomba-lomba ya untuk meningkatkan budaya K3 ya, untuk menanamkan budaya K3 misalnya dengan lomba foto, video ya, melalui TikTok. Nah, dengan seperti itu bisa budaya ini tersebar luaskan juga, tidak hanya di lingkungan Pelindo 3, tapi juga di lingkungan masyarakat pada umumnya. Nah, ini luar biasa sekali materi dari Pak Isradi ya, luar biasa. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, disimpan dulu untuk pertanyaannya ya, nanti akan kita bacakan ya. Sambil kita menunggu nanti beliau join kembali bersama dengan kami di sini, akan kami bacakan untuk pertanyaannya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya, sekarang ditulis di kolom chat, nanti akan dipilih oleh panitia ya. Dan 10 penanya terpilih akan mendapatkan voucher belanja. Luar biasa sekali.